Momen Raja Selangor ngamuk sama jemaah tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam coronavirus buat seluruh jemaah tabligh sesat. Saya Jufazli Syah Ahmad sebagai rakyat Malaysia ingin menegur buat kali ke-10 kepada jemaah tabligh corona sesat dan keluarga kluster tabligh sesat. Saya sangat-sangat terkejut membaca laporan dan kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia yang menyatakan bahawa ada lebih 5,000 orang dalam kluster tabligh di Malaysia tidak membuat saringan kesihatan dekat hospital kerajaan. Maka saya sebagai rakyat Malaysia ingin menzahirkan rasa kekecewaan saya kepada jemaah tabligh sesat, ahli-ahli tabligh sesat, keluarga jemaah tabligh corona sesat dan kontak-kontak jemaah tabligh sesat yang telah disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia disuspek sebagai positif coronavirus yang tidak lapor diri sehingga sekarang. Maka saya ingin ingatkan dan saya ingin tegaskan kepada geng-geng tabligh sesat, saya ingin meminta kepada anda semua, tolong dengar arahan Raja-Raja Melayu, tolong dengar arahan Kerajaan Malaysia, tolong dengar arahan Ketua Polis Negara, Ketua Tentera, tolong bagi kerjasama. Selamatkan nyawa anda, selamatkan nyawa keluarga anda, selamatkan nyawa 32 juta rakyat Malaysia. Berhenti menjadi bodoh, berhenti berperangai iblis, syaitan, dajjal, bunuh diri sendiri, menyusahkan rakyat Malaysia. Patutlah kata pakar-pakar dalam negara Malaysia, kami rakyat ni, kita semua perlu berkurung dalam rumah selama lebih 2 bulan supaya zero coronavirus. Rupa-rupanya ada lebih 5,000 orang ahli-ahli tabligh sesat yang keras kepala, perangai macam syaitan, macam iblis, menipu kamu. Ya, kamu cakap semua orang tabligh sudah buat saringan kesihatan. Penipu punya jemaah tabligh sesat tak guna jadi pendakwah kalau kau menipu, kalau kau nak bunuh masyarakat kau, kalau kau nak bunuh diri kau, kalau kau nak bunuh keluarga kau, tak guna. Kurang ajar, bikin malu Islam. Saya sebagai orang Islam malu dengan jemaah tabligh sesat ni. Tidak bertanggungjawab, mengaku sebagai pendakwah Islam, tapi rupa-rupanya bangga dengan kesesatan diri sendiri, menipu kerajaan, menipu doktor, menipu nurse. Macam mana kami boleh keluar daripada kurungan rumah ni kalau kamu orang-orang tabligh ni bodoh-bodoh, tidak buat saringan kesihatan kepada hospital-hospital kerajaan? Takkan kamu nak kena maki oleh Jufazli Syah Ahmad? Baru kau di sini mengamuk, kau jangan mengamuk di sini. Kami yang perlu mengamuk dengan geng-geng tabligh sesat ni. Sebab kamulah kami perlu berkurung dalam rumah. Sebagai kesimpulan, saya mengharapkan Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia mengambil tindakan tegas kepada geng-geng tabligh sesat ini. Tolong tangkap mereka semua, tolong gari tangan mereka. Untuk selamatkan nyawa mereka ini, kita perlu bawa mereka untuk saring kesihatan. Sekian, terima kasih. Checkmate and game over. Momen Raja Selangor ngamuk sama jemaah tabligh. Raja Selangor, Malaysia, ngamuk. Kali ini ngamuk beneran, bukan ngamuk ala cabe-cabaan. Beliau murka akibat ulah 5.000 anggota jemaah tabligh para peternak COVID-19 itu sehingga menyebabkan virus corona menyebar tak terkendali di Selangor dan di seluruh negara Malaysia. Para jemaah tabligh itu dimaki-makinya tanpa ampun sebagai jemaah bodoh, jemaah sesat, tabligh sesat, iblis dajjal, dan makian-makian syukur ganas lainnya. Mantap sekali marah-marahnya itu, menggelegar dan penuh energi. Memang betul apa yang dikatakan Raja Selangor, geng-geng tabligh bodoh sesat. Tak terbayangkan jika Pak Jokowi yang marah seperti begitu, bisa ambiar para gerombolan onta, walaupun kadang penting juga sekali-sekali. Kemarahan Raja Selangor ini bukan tanpa sebab. Akibat ulah para peternak COVID-19 itu, virus corona melanda Malaysia yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh negara Malaysia tidak sedikit.
ratusan triliun melayang karena harus lockdown negara mereka dan memberi makan rakyatnya dengan total anggaran tembus mencapai Rp 800 triliun. Untungnya ini terjadi di Selangor, Malaysia. Coba kalau di Indonesia, sudah didemo selama 3 bulan tiada henti sampai pada kemping dan kencing sembarangan di Monas. Negara dibuat pusing oleh para penderita virus Codrun 212 yang balas memaki dengan sebutan togut, PKI, antek-antek Cina, dan ciri khas makian ala kadrun lainnya. Seharusnya kemarahan Raja Selangor menjadi contoh bagi negara kita, khususnya kepada mereka para pemegang kunci gerbang kerajaan sorga yang cangkemnya berisik dan menganggap remeh himbauan pemerintah. Akibat ulah dan perbuatan mereka yang sok suci dengan mengabaikan himbauan pemerintah terkait social distancing, mengakibatkan negara kita juga mengalami kerugian yang tidak sedikit dan kehilangan nyawa ratusan orang yang positif terjangkit kena virus corona. Memang serba susah kalau bicara soal agama, ribet tak berujung, khususnya mereka bercongor kompor yang merasa diri kebal virus corona. Mereka ngeyel membatalkan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang, padahal kegiatan tersebut rentan menjadi medium penyebaran virus corona. Begitulah kura-kura kelakuan orang-orang suci tanpa cacat celah dan pemegang kunci gerbang kerajaan sorga yang wangi bersih dari noda dan dosa yang membandel itu. Bicaranya nyempring seperti nenek sihir yang sedang makan baling-baling pesawat. Ceramah menggelegar dan membahana, tapi isinya penuh dengan aroma kebencian serta ngajakin perang. Namun mereka lupa mereka bukan sedang berada di gurun gersang tempatnya para pecandu perang dan pemerkosa wanita. Yang diceramahin pun manggut-manggut saja sok mengerti. Karena jika tidak manggut-manggut begitu, maka mereka diancam tidak akan bisa masuk surga. Karena di mata para jemaah, para congor kompor itu adalah pemegang tiket bagi mereka untuk dapat mencium bau harum keteknya para bidadari nan semoks yang duduk mengangkang di sorga. Kondisi model begini ini bukan hanya di agama Islam saja, akan tetapi juga terjadi di agama Kristen dengan ulah para pemimpin agama tegar tengkuk yang kepala batu. Mereka membius para jemaatnya bahwa iblis saat ini sedang menanamkan kekhawatiran dan ketakutan di dunia melalui virus corona. Mereka meracuni alam bawah sadar jemaatnya bahwa jika punya iman, maka minum racun sekalipun tidak akan mati sebab kita pun kan Allah karena virus corona. Kalau sudah begini, mau ngeles model apa lagi? Iblis untuk menaklukkan manusia di bawah kekuasaannya. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya mati karena corona. Oleh karena itu jangan takut, virus corona tidak akan menimpamu sebab para malaikat Allah akan menjagamu di sepanjang hidupmu. Mereka koar-koar ngomong begitu, tapi faktanya banyak pendeta yang mati kena virus corona. Faktanya umat Kristen di seluruh dunia sudah tidak bisa lagi ibadah di gereja untuk memuji dan memuliakan Allah karena virus corona. Kalau sudah begini, mau ngeles model apa lagi? Dan soal kematian, memang iya kematian adalah rahasia Allah. Meskipun bersembunyi di kolong langit sekalipun, jika takdir sudah menyapa, kematian tak dapat diakali maupun ditunda. Sekuat apapun seseorang, jika ajal menjelang, tak ada seorang pun dapat menghadang. Namun apapun alasan dan kondisinya, menghadapi yang namanya pandemik virus COVID-19 ini sebagai umat beragama mulia menahan diri dan pakai akal hikmat untuk mengikuti anjuran pemerintah. Semoga para jemaah tabligh yang tegar tengkuk dan kepala batu itu nonton videonya ngamuknya Raja Selangor dan segera bertobat bahwa akibat ulah kepala batu mereka telah meninggal ratusan orang karena terjangkit virus corona di Malaysia. Mau protes maki-makinya Raja Selangor? Silahkan demo ke Sangor sana, drun. Tak usah protes dan banyak cincong. Bahasa itu alat komunikasi. Makna yang muncul merupakan kebaikan kepada keberlangsungan umat manusia. Ente paham kan? Sudah itu saja ya. Kura-kura begitu.